Manuver Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menggoyang kursi Presiden Venezuela Nicolas Maduro sepertinya makin agresif. Di tengah krisis ekonomi yang menghimpit rakyat Venezuela, Trump memainkan kartu baru demi menekan Maduro. Bukan lagi dengan sanksi, Trump kini menyita kapal tanker Venezuela, membekukan jutaan dolar pendapatan minyak yang selama ini jadi napas terakhir rezim Maduro. Trump menunjukkan tekadnya untuk melengsarkan Maduro. Tanpa peluru, tapi menargetkan tulang punggung perekonomian Venezuela dari sektor ini. Seberapa besar pukulan ini bagi Maduro dan rakyat Venezuela? Apa yang membuat Trump memilih cara ini? Pada Rabu 10 Desember 2025, di depan para jurnalis, Trump mengumumkan Amerika Serikat baru saja menyita sebuah kapal tanker minyak milik Venezuela. Trump menyebut itu adalah kapal terbesar yang telah disita sepanjang serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal Venezuela. Well, thank you very much. It's been an interesting day from the standpoint of news. As you probably know, we've just seized a tanker on the coast of Venezuela, a large tanker, very large. Largest one ever seized, actually. And other things are happening, so you'll be seeing that later, and you'll be talking about that later with some other people. Dari video yang dibagikan Jaksa Agung Pamela Bondi melalui akun X-nya, sekumpulan pasukan Washington turun dari helikopter ke dek kapal menggunakan tali. Pasukan yang diketahui sebagai Coast Guard itu kemudian bergerak ke seluruh bagian atas kapal dengan senjata terhunus. Dalam keterangan yang menyertai unggahan video itu, Pam menulis bahwa penyergapan itu dilancarkan melalui surat perintah dari Departemen Perang atau Kementerian Pertahanan Amerika Serikat. Pam menyebut kapal itu memang sudah berada di bawah sanksi Amerika Serikat selama bertahun-tahun. Melansir dari Associated Press yang mendapatkan informasi dari pejabat Amerika Serikat, kapal itu bernama Skipper. Skipper terpantau meninggalkan Venezuela sejak 2 Desember 2025 menuju Asia dengan membawa sekitar 2 juta barel minyak mentah berat dan setengahnya milik Kuba. Data itu diambil dari dokumen milik Petróleos de Venezuela S.A. atau PDVSA, perusahaan minyak milik pemerintah Venezuela. Terkait status Skipper yang disebut ilegal dan berada di bawah sanksi Amerika Serikat memang benar. Karena kapal itu sebelumnya bernama MT Adisa dan pernah dikenai sanksi Amerika Serikat pada tahun 2022 karena dituduh menjadi bagian dari jaringan kapal tanker bayangan yang canggih. Kapal Adisa diduga menyelundupkan minyak mentah dari Iran. Kapal ini pun disanksi karena Iran dilarang oleh Amerika Serikat untuk menjual minyak mereka karena hasil dari penjualan minyak itu diduga digunakan untuk memperkuat Garda Revolusi Iran atau IRGC dan Hizbullah. Saat ditanya soal nasib minyak-minyak di kapal tanker itu, Trump menyebut kemungkinan Amerika Serikat akan menyimpannya. Well, we keep it, I guess. Where does it go? What port does it go to? Well, you have to follow the tanker. You're a good newsman. Just follow the tanker. Do you know where it was going? Was it going to China? Get a helicopter and follow the tanker. Is it true it's going to But Cuba? I assume we're gonna keep the oil. Pertanyaannya sekarang, kenapa kini Trump menargetkan arus perdagangan minyak milik Venezuela? Operasi penyergapan dan penyitaan kapal tanker minyak itu adalah cara terbaru Amerika Serikat untuk menekan Venezuela dan Maduro. Melansir dari The New York Times, Venezuela sangat bergantung pada penjualan minyak mereka. Satu-satunya sumber pendapatan ekspor utama Venezuela adalah minyak bumi. Pendapatan hasil ekspor minyak itu kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Venezuela sebenarnya memiliki cadangan minyak yang begitu melimpah dan belum dimanfaatkan. Tapi, produksi minyak Venezuela kini jauh lebih rendah dibanding dulu karena salah urus, sanksi Amerika Serikat, dan korupsi di PDVSA. Kini, perharinya Venezuela hanya bisa memproduksi 1 juta barel minyak. Dulunya, Amerika Serikat adalah pembeli terbesar minyak Venezuela. Tapi karena ketegangan politik, kerjasama perdagangan itu ikut menyurut. Sekarang, 80% minyak Venezuela dibeli oleh Cina, membuat Beijing menjadi pembeli terbesar minyak Caracas. Sementara 20%-nya ada yang diekspor ke kilang-kilang minyak di Pantai Teluk, ke Kuba, dan sebagian kecil lainnya tetap ke Amerika Serikat.
Selain itu, Associated Press menyebut Rusia dan Iran yang menjadi sekutu lama Venezuela juga ikut membantu perputaran sektor minyak Caracas. Transaksi jual beli minyak Venezuela dengan mitra-mitranya biasanya dilakukan di bawah bayangan. Alias, perdagangan minyak Venezuela kerap menggunakan jaringan perantara yang kompleks dan penuh misteri. Jaringan itu biasanya terdiri atas perusahaan fiktif yang tertutup. Tak hanya semata-mata menargetkan perdagangan minyak, operasi ini juga memiliki dampak lebih luas. Dengan menyita kapal tanker Venezuela, kemungkinan kapal-kapal lain juga akan was-was untuk mendekati Caracas. Jika tak ada lalu lintas maritim di dekat perairan Venezuela, maka roda ekonomi akan tersendat. Jika ekonomi lesu, bisa-bisa rakyat Venezuela mengajukan protes dan tuntutan yang memaksa Maduro untuk mundur. Itu yang disampaikan oleh sejarawan Angkatan Laut Vincent P. O'Hara. Pemerintah Venezuela pun segera mengecam penyitaan itu sebagai sebuah perampokan. Sementara anggota Komite Hubungan Luar Negeri Senat, Senator Chris Van Hollen menyebut, operasi itu sekali lagi membuktikan ambisi Trump menggulingkan Maduro. Menurut Van Hollen, operasi militer terhadap kapal-kapal Venezuela yang dituduh terlibat perdagangan narkoba itu hanya alibi saja. Alibi untuk memaksa Maduro mundur dari jabatannya. Begitupun dengan operasi penyitaan kapal tanker minyak kali ini. Terkait soal serangan kapal dan penyitaan, sejumlah pakar hukum dan anggota Partai Demokrat mewanti-wanti, tindakan itu telah melanggar undang-undang yang mengatur soal penggunaan kekuatan militer. Penyitaan kapal tanker Venezuela menandai babak baru tekanan Amerika Serikat terhadap pemerintahan Nicolas Maduro. Dengan menyasar langsung sektor energi yang menjadi sumber utama pemasukan Venezuela, Washington berupaya mempersempit ruang gerak ekonomi sekaligus meningkatkan tekanan politik terhadap Caracas, terutama Maduro. Sejak Trump mengomandani operasi di Venezuela, target sebenarnya bukanlah kartel narkoba, tapi melengsarkan Nicolas Maduro dari kursi presiden. Kali ini, menyita kapal tanker justru memicu ketegangan baru baik dengan Venezuela maupun di dalam negeri Amerika Serikat sendiri. Karena operasi terjadi tanpa persetujuan Kongres. Di tengah kritik dan respons keras dari berbagai pihak, langkah Trump ini meninggalkan satu konsekuensi utama. Kini, hubungan Amerika Serikat dan Venezuela kembali memasuki fase paling tegang dalam beberapa tahun terakhir. Kira-kira akan seperti apa ketegangan konflik dua negara benua Amerika ini? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.